Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Windy Hardianti Pratiwi, NPM 5021189 kelas 4E. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka atau KURMA. Mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Sastria Magister Pendidikan. Materi yang pertama yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013 atau K13. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan pengembangan kurikulum, terbagi menjadi 3 aspek yaitu aspek filosofi, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Yang pertama yaitu aspek filosofi, yaitu memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta nilai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, aspek konseptual yaitu berbagai kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaiannya teknik penilaian dengan konsep kompetensi penjajangan penilaian. Yang terakhir yaitu aspek yuridis, yaitu terkait dengan RPJMN 2010-2014 sekitar pendidikan dan Impres nomor 1 tahun 2010. Yang selanjutnya yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, tantangan internal, mengacu pada 8 standar nasional yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua, tantangan eksternal, terkait dengan arus globalisasi yang berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kebangkitan industri, kreatif, dan kemajuan teknologi dan informasi, budaya, dan perkembangan pendidikan yang di tingkat internasional. Materi yang selanjutnya yaitu dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dasar kurikulum darurat, pemerintahan mengeluarkan kurikulum darurat atau dalam masa khusus karena dalam kondisi bencana, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Dasar hukum kebijakan ini adalah keputusan Mendikbud nomor 719 P 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020 atau pada masa COVID. Selanjutnya yaitu rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Yang pertama, darurat secara konseptual kurikulum. Darurat merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Oleh karena itu, semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat yang terdapat dan dirasakan oleh setiap satuan pendidikan. Yang kedua, mempertimbangkan kondisi darurat setiap daerah dan satuan pendidikan berbeda. Maka implementasi kurikulum darurat setiap satuan pendidikan bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Dasar pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada keputusan Menristek Dikti nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau kurikulum merdeka. Sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya, landasan pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka yaitu landasan filosofi, landasan psikologis, dan landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Materi yang terakhir yaitu rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, mendorong guru untuk menggunakan materi metode yang berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi, minat, dan bakat peserta didik. Yang kedua, menggali potensi para guru dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Yang terakhir, memberikan kemerdekaan bagi unit pendidikan untuk berinovasi menyesuaikan dengan budaya, kearifan lokal, sosioekonomi, dan infrastruktur. Itulah materi dari saya dengan judul Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013, Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.